Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, tidak bosan-bosannya saya ingatkan terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan sharing. Cara subscribe dan cara like dan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu juga saya ingatkan, tolong nonton video ataupun konten di channel ini secara tuntas. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman kalau misalkan sahabat-sahabat sekalian menontonnya sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Baik, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melihat bagaimana seseorang yang ingin berlaku baik, yang ingin membawa perubahan kebaikan di Indonesia, dia dikritik habis-habisan oleh orang yang memang tidak ngerti politik. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu kritikan Bapak Habib Bahar bin Smith yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Dan ini kejadiannya sudah lama sebelum sebelum Kang Deddy Mulyadi dinobatkan ataupun dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, kita akan melihat apakah terbukti kritikan dari Bapak Habib ini memang benar yang dia katakan, memang sahih, memang terbukti. Kita sebelum mengomentari lebih lanjut, kita melihat dulu kritikan yang disampaikan oleh Bapak Habib kepada Kang Deddy Mulyadi sebelum dinobatkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini dia cuplikan videonya, nanti kita akan melihat dan kita akan membuktikannya bersama-sama. Baik, ini dia cuplikan videonya. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi.
Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa, kayak terserah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan kritikan ataupun masukan dari Bapak Habib Bahar ini kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan menjadi kota yang musyrik. Dan sekarang Kang Deddy Mulyadi sudah terpilih menjadi gubernur. Apakah Jawa Barat menjadi kota yang musyrik? Hanya ini permasalahannya hanya karena dibikin patung. Saya nggak tahu saya patung apa ya. Saya tidak begitu mengikuti. Yang jelas karena membuat patung di Purwakarta pada saat itu langsung dituduh menjadi kota musyrik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal yang jelas-jelas patung itu kalau misalkan tidak disembah, dia tidak berarti apapun seperti boneka dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia disembah, diglorikan, diberi sesajen, maka itu adalah perbuatan-perbuatan musyrik. Kalau misalkan patung itu tidak disembah, sebenarnya tidak boleh. Tapi negara kita bukan negara Islam. Negara kita negara hukum. Kalau negara hukum itu yang membuat perbuatan itu boleh ataupun tidak boleh, legal atau tidak legal, bukan halal dan haram. Kalau misalkan negara Indonesia ini pengen negara muslim diterapkan syariat Islam, maka saya sarankan kepada Bapak Habib Bahar, santri-santrinya diutus semua menjadi anggota DPR, santri-santrinya diutus semua menjadi anggota legislatif, santri-santrinya diutus semua menjadi anggota yudikatif, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tiga ini ya sahabat sekalian. Andai kata tiga ini dikuasai oleh santri-santri Bapak Habib Bahar, maka insya Allah saya yakin 100% bisa kita membuat aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam. Tapi ini kenapa tidak demikian? Sehingga negara kita menjadi negara hukum, bukan negara Islam ataupun negara yang berbasis syariat Islam. Itu komentar saya kepada Bapak Habib Bahar. Kemudian kita akan mendengarkan jawaban dari Kang Deddy Mulyadi langsung, bagaimana tanggapan beliau ketika disindir oleh Bapak Habib Bahar. Ini dia cuplikan video tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, yang pada intinya Kang Deddy ingin mengatakan bahwasanya yang beliau kerjakan itu semuanya legal, tidak terhalang ataupun terlarang oleh konstitusi maupun undang-undang dasar. Adapun kalau misalkan kita ingin menilai sebagai orang yang memang paham dengan dasar negara ataupun orang yang memang paham tentang perundang-undangan, maka kita tidak akan mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini melakukan kemusyrikan karena dia tidak melarang dari segi negara. Tapi kalau misalkan kita tinjau pandangan dalam Islam, mungkin kalau misalkan patung itu disembah dan sebagainya, itu mungkin akan membawa kepada kemusyrikan.
Nah, oleh karena itu kalau misalkan ingin dilarang pembangunan ataupun pembuatan patung di Indonesia, itu harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Kalau misalkan ingin tetap negara hukum. Tapi kalau misalkan negara kita ingin jadikan negara Islam, maka saya usul kepada murid ataupun santri-santri Bapak Habib Bahar bin Smith untuk diutus menjadi anggota DPR, pejabat-pejabat tinggi, presiden sekalian, maka insya Allah negara kita akan menjadi baldatun tayyibatun warabbul ghafur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para habib dan ulama-ulama kita. Itu saya sarankan. Tapi kalau misalkan negara kita masih negara hukum, itu tidak akan terwujud. Karena negara hukum ini yang mengasaskan peraturan itu berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu dibikin berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan itu kadang melibatkan kaum non-muslim, seperti babi itu haram. Babi itu haram dalam Islam. Memperdagangkannya, memakannya, kemudian terkena air liurnya najis yang sangat besar. Intinya babi itu haram untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Tapi di Indonesia, tolong koreksi di kolom komentar kalau misalkan saya salah, di Bali itu ada peternakan babi. Dan itu legal. Ingat ya, negara kita negara hukum yang mengasas ataupun fundamentalnya adalah legal ataupun tidak legal. Maka karena legal, peternakan babi itu sah diperjualbelikan menurut aturan negara, bukan menurut agama Islam. Agama Islam tentu seperti yang tadi saya jelaskan haram. Tapi kalau misalkan menurut aturan negara, maka dia menjadi boleh ataupun bahasa negarawan legal. Adapun ceramah seperti Habib Bahar ini tidak cocok dipublis di umum, di muka umum yang ditonton oleh orang yang tidak terkontrol dari berbagai macam agama, dari berbagai suku, berbagai ras. Ini tidak cocok. Mungkin cocok di dalam komunitas tertentu, komunitas tertutup, limited community. Itu lebih cocok mungkin ya. Karena beliau membawa fundamentalnya berdasarkan aturan Islam. Dalam Islam memang patung itu tidak diizinkan. Dalam Islam memang penyembahan terhadap berhala itu kemusyrikan dan sebagainya. Itu lebih cocok kepada limited community, komunitas tertentu, keagamaan. Tapi kalau misalkan dipublis secara umum, ini dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat, baik yang awam maupun yang memang punya sentimen khusus terhadap Bapak Habib Bahar. Saya tidak punya sentimen khusus terhadap Kang Deddy, dan saya tidak punya sentimen khusus terhadap Bapak Habib Bahar. Saya warga biasa, warga sipil. Terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan saya mohon diperbanyak maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد